Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, saat ini saya akan berbicara tentang berakar seperti pohon korma dan berbuah seperti pohon anggur. Pohon korma ini, kelebihan dari pohon korma ini berbeda daripada pohon-pohon yang lainnya, di mana pohon korma ini bukan menghasilkan tunas terlebih dahulu, tetapi dia bertumbuh dengan berakar ke bawah, terus ke bawah ke dalam tanah sampai akar tersebut menemukan sumber air. Jadi ketika akar tersebut menghasilkan sumber air itu, baru biji itu akan menghasilkan tunas, dan dengan kekuatan akar itu maka tunas itu akan menghancurkan batu yang menimbun daripada biji korma tersebut. Karena biji korma ini ditanam sekitar 2-3 meter ya, 2-3 meter, kemudian ditimbun batu. Jadi dia harus memiliki akar yang kuat, baru batu itu bisa terguling atau terpecah dengan kekuatan akar itu. Jadi dari hal ini kita akan buka bersama-sama di dalam Roma pasal 5 ayat 3-5. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di sini dikatakan kita perlu bermegah dalam kesengsaraan kita. Jadi artinya apa? Kita sebagai pengikut Tuhan, dalam semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan sebuah kebetulan, tetapi selalu ada maksud Tuhan, selalu ada tujuan Tuhan. Yang terpenting bukan kita menderita karena kita berbuat kesalahan atau kita berbuat jahat terhadap orang lain, tetapi penderitaan yang datangnya daripada Tuhan untuk memurnikan iman kita. Kita harus bermegah di dalamnya, kita harus bersyukur karena semuanya itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dikatakan ketekunan, sedangkan arti kata tekun itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan. Sekali lagi saya katakan, ketekunan itu adalah kemampuan atau kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan. Jadi bertahan di sini juga yang dimaksudkan Tuhan, bukan bertahan dalam pengertian pasif, di mana kita pasrah tanpa kita mengerti apa maunya Tuhan di balik semuanya itu, atau apa tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bertahan dalam pengertian aktif, di mana dalam semua hal yang terjadi kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, yaitu di mana kita bisa mengerti bahwa ada maksud Tuhan atau ada tujuan Tuhan di balik semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga ketika kita mengerti atau kita memiliki cara pandang Tuhan, maka kita akan bersyukur dalam setiap keadaan atau bersyukur dalam setiap masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi batu yang ditaruh di biji ini untuk menekan biji kurma ini hingga akhirnya dia menghasilkan akar yang kuat. Begitupun dengan kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah tekanan, bukan karena Tuhan jahat terhadap kita atau terhadap saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga Tuhan mengizinkan sepertinya kita itu ada dalam sebuah situasi yang sulit, kita ada dalam sebuah tekanan, karena Tuhan mau kita itu memiliki akar yang kuat, karena Tuhan mau kita itu berakar di dalam Dia, dan kita menemukan sumber air itu. Jadi terkadang gini, masa-masa sulit itu membuat seseorang itu ingat Tuhan, dia perlu Tuhan, dia butuh Tuhan, hingga ketika dia menemukan sumber itu, yaitu Tuhan itu, maka dia akan memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa yang datangnya bukan daripada dia tetapi datangnya daripada Tuhan, sehingga kemampuan itu akan mampu memecahkan hal yang menekan kehidupannya, sehingga dia bisa muncul sebagai seorang pemenang. Jadi ini sesuatu pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita, bahwa untuk kita berakar memang kita perlu mengalami sebuah tekanan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itu yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berakar seperti pohon korma.
memiliki ketahanan, karena kita tidak akan pernah memiliki ketahanan ketika kita tidak memiliki akar yang kuat. Ketika badai itu datang, langsung roboh seperti itu. Tuhan tidak inginkan seperti itu. Jadi Tuhan inginkan kita berbeda daripada anak-anak dunia. Cara kita merespon segala sesuatu, kita merespon dengan cara pandang Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji, teruji. Karena tidak bisa dikatakan teruji kalau kita tidak melewati yang namanya proses itu, kesengsaraan. Kita belum diuji bagaimana kita dikatakan tahan uji seperti itu. Dan juga dikatakan dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kemenangan menjadi bagian setiap kita. Amin. Dan yang kedua yang Tuhan inginkan bagi setiap kita adalah berbuah seperti pohon anggur. Saya merenungkan ya, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa harus pohon anggur seperti itu kan? Kenapa harus pohon anggur? Ketika saya mencari tahu tentang pohon anggur ini, ternyata pohon anggur ini dalam satu pohon bisa menghasilkan sekitar 20 kg. Luar biasa ya. Dan juga bisa berbuah 2-3 kali dalam setahun, dan umur pohon anggur ini sekitar bisa 100 tahun. Makanya tidak salah Tuhan memakai contoh untuk kita berbuah seperti pohon anggur, karena memang saya melihat ya, dalam satu buah itu bisa banyak sekali kita nggak tahu berapa biji itu dalam berbuah, belum di ranting-ranting yang lain ya. Dan juga untuk itu kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Jadi dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Kalau kita perhatikan ada kata akulah pokok anggur yang benar, berarti ada yang tidak benar. Untuk itu Tuhan sedang memberitahukan kepada kita, fokus kita jangan sampai salah, di mana fokus kita harus kepada Tuhan, pada sumber yang benar, pada pokok yang benar, bukan kepada dunia, bukan kepada manusia. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus melekat pada pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Dia kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kita juga perhatikan kata Bapakulah pengusahanya. Kalau seorang pengusaha, pasti dia sebelum dia merencanakan untuk membuka usaha, pasti dia sudah membuat sebuah rencana-rencana tertentu ya, dan dia pasti merindukan atau menginginkan sebuah hasil, sebuah keuntungan. Begitupun dengan Bapa kita di surga, Bapa menginginkan kita tidak menjadi orang-orang yang tidak produktif, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk bisa berbuah bagi Tuhan. Buah apa yang Tuhan inginkan? Yaitu buah karakter, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini tidak bisa dihasilkan dengan kekuatan kita sendiri, dengan mengandalkan kemampuan manusia kita, karena pada dasarnya manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita tidak akan bisa berbuah tanpa kita melekat dengan Tuhan, tanpa kita melekat pada pokok anggur. Jadi ketika kita melekat pada pokok anggur, Tuhan terus membersihkan kehidupan kita, membersihkan ranting-ranting yang tidak berguna itu, dipotong dan dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Jadi kita bersyukur. Nah, terkadang untuk dibersihkan itu memang sakit ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dipotong, dibersihkan itu sakit. Jadi ada hal-hal yang Tuhan ingin potong dari hidup kita melalui sebuah proses, dan itu terkadang melukai kita ya. Tetapi ketika kita mengerti tujuan Tuhan seperti tadi dikatakan di awal, ketika kita mengerti bahwa semua hal yang Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan punya tujuan, salah satunya adalah Tuhan juga ingin membersihkan kita dengan cara memotong ranting-ranting yang tidak berguna itu supaya kita semakin banyak berbuah. Jadi untuk berbuah
yang pertama yang Tuhan inginkan adalah kita harus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bukan hati kita melekat pada dunia, bukan kita melekat pada manusia, tetapi hati kita melekat pada Tuhan, pada sumber yang benar, pada pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita berbuah dan Tuhan juga akan terus membersihkan kita supaya kita semakin banyak berbuah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dua hal yang kita bisa pelajari pada saat ini adalah kita perlu memiliki akar yang kuat supaya kita memiliki ketahanan dalam setiap persoalan hidup, dan kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, sehingga kita bisa bersyukur atas setiap keadaan atau setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, atau setiap penderitaan atau kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi, karena itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Karena ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, setiap kesengsaraan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Kita menjadi orang-orang yang tahan uji karena apa? Karena kita memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Untuk itu kita harus terus berakar di dalam Dia supaya kita memiliki ketahanan di dalam Tuhan. Dan juga yang Tuhan inginkan yang kedua bagi hidup kita, untuk kita berbuah bagi Tuhan dan semakin banyak berbuah di dalam Dia. Dan juga kita sebagai penutup, kita buka di dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat yang ke-19 sampai 21. Roma pasal 11 ayat 19 sampai 21 dikatakan, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ini sebuah peringatan bagi setiap kita, bahwa kalau bangsa Israel yang sebagai umat pilihan Tuhan saja tidak Tuhan sayangkan ketika mereka hidup dalam ketidakpercayaan mereka, apalagi kita yang dicangkokkan. Jadi untuk itu kita perlu menjaga perjalanan kita di dalam Tuhan. Jangan kita memulai dengan roh dan kita mengakhiri di dalam daging, tetapi kita harus tetap berjuang di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, tetap belajar untuk taat, tetap belajar untuk setia, karena bukan awal yang menentukan tetapi akhir yang menentukan. Jadi iman kita akan teruji ketika kita, seperti kembali lagi tadi dikatakan, kita berakar, dan kita juga harus berbuah di dalam Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa semuanya itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena roh Tuhan yang bekerja di dalam kita, semua karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita tidak bisa bermegah di dalam apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap menjaga hati kita, supaya kita jangan sombong, seperti dikatakan, janganlah kamu sombong tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sekian firman yang bisa saya bagikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.